Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim, selamat malam. Kayaknya saya udah nggak pernah posting lagi nih. Posting kemungkinan saya akan menata ulang Telegram saya. Kalau kalian punya Telegram, silahkan kunjungi Telegram bot saya. Bentar ya, ini dia bot Telegram saya. Ini bot ini sudah terkoneksi dengan artificial ya, yang di sana database di sana nampil di sini gitu. Nah, ada namanya Shizuku, Gapkit ya, Shiro, Dola, Izuna. Untuk Izuna itu Izunakut bot, dia tentang anime, tapi animenya itu dia berbasiskan bahasa Inggris kayaknya. Bahasa Inggris ya, benar, bahasa Inggris. Terus kalau ini ini bahasa Inggris, si Dola bahasa Inggris. Untuk Dola cute bot, Izuna cute bot ya kan. Ini isinya Indonesia, ini untuk khusus Indonesia. Bot Indonesia. Kalau ini Shiro itu untuk bot blockchain, itu Shiro Cute bot. Ini sedang ditata semua. Shiro Cute ini untuk botnya untuk berbahasa Inggris tentang blockchain. Ada alat tambah algoritma untuk mengetahui dasar-dasar blockchain. Sedangkan kalau untuk Gap itu untuk Inggrisnya, khusus untuk Inggrisnya. Jadi saya input di sini. Untuk database engine datanya itu ada di wiki ya kan, di wiki. Jadi untuk fullnya di wiki. Oke, next kita pengen lihat hasil dari Duino Coin, pertambangan yang ada di tempat saya sendiri ya kan. Ya lumayan. Ini apa ini? Activity Google ini apa nih? Gak usah, bodo amat lah. Mana Duino. Jadi kedepannya saya akan mengavailablekan untuk bukan Duino aja, tapi seperti nge-lag ya, sorry. Contohnya kayak ini web di sananya bermasalah. Soalnya untuk posting masih bisa berjalan, anehnya gitu. Wallet Duino jalan gak sih? Kok hitam gini ya? Sepertinya bermasalah. Apa dia bermasalah di sininya? Belum diganti guys, ntar lah diganti. Ganti koneksi maksudnya. Kayaknya dari Duino nya coba. Wallet cannot be reached. Oke, oh iya benar. Bayu bermasalah saat ini, jadi saya nggak bisa banyak omong ya masalah Bayu. Nah ini dia untuk miningnya seperti ini di alat kecil yang kemarin itu. Untuk uji cobanya baru baru di Duino. Kemungkinan di depannya saya dicoba yang lain. Murah alatnya sih, cuman asik gitu. Udah sampai KHS nya itu udah 40 KHS, berarti total itu udah 100 lebih lah, 100 lebih KHS. Ya, earningnya segini 0,4, SMG rate nya segini, earning about 0,007. Bodoh amat lah, segini dolarnya, lumayan. Karena Duino Coin ini nggak terlalu gimana gitu.
kurang stabil, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang turun, nggak tahu juga saya Duino Coin. Karena Duino Coin kalau mau kenyang pakai GPU seharusnya sih bisa untuk yang lain gitu loh. Lalu apalagi ya kita bahas, kalau ini mah jangan untuk game. Kayaknya itu aja Telegram. Terus berita barunya kita sudah mulai bangun, wikinya sudah akan diupdate lagi. Terus bakal lahirnya Anchor Supply. Apa sih Anchor Supply? Gambarannya seperti ini ya. Jadi saya ada di kisi-kisi dikit lah, biar sedikitnya paham ya kan, sedikitnya paham. Kalau nggak paham hampa ya hampa. Ini udah upload aja, dihapus. Oke, delete. Anchor. Jadi ada namanya supply. Ini di versi lama. Dari supply akan ada namanya Anchor. Gambarnya gini, Anchor Supply. Nah, gunanya apa? Antara supply dengan Anchor Supply. Ketika Genesis terbentuk, ya kan, Genesis terbentuk. Ini aja deh. Ada dua ya. Genesis. Aduh. Pikirannya Dajjal lagi kan. Genesis kebentuk, ini terbaru. Dia akan melahirkan dua, Anchor Supply sama Supply. Anchor Supply akan menghasilkan wallet, Anchor Wallet. Astagfirullah. Anchor Wallet. Supply akan memiliki namanya wallet aja, wallet talk. Jadi step itu ada dodat ini menghasilkan dodat ya kan, wallet dodat. Kalau ini Anchor wallet, Anchor. Jadi misalnya Caria Anchor kalau enggak gambar gini deh, nggak apa-apa. Ntar saya update dah kalau itu bener. Jadi ada bulat, nah Anchor. Ntar kalau saya udah jadi saya akan presentasikan di laptop ya. Jadi menghasilkan ini. Sekarang pertanyaannya, buat apa ada kayak ginian gitu kan? Buat apa ada kayak ginian? Pertama, kesalahan dari para coiner atau pembuat koin, dia setiap Genesis dia pasti akan menghabiskan di seluruh supply. Dari supply ke wallet kan. Nah, otomatis dari walletnya itu dia nggak bisa menjaga likuiditasnya. Liquidity lah, nggak apa-apa. Liquidity-nya nggak dijaga gitu. Liquidity-nya nggak kejaga ini. Kenapa? Entah kayak kasus ini terjadi yaitu pada Terra Luna. Bukannya dia memiliki cadangan wallet, akan tetapi dia menjual seluruh cadangan wallet yang ada, balance yang ada di punya dia yang terjaga itu dibuanglah ke Bitcoin. Nah, itu kesalahan dari sistem lama. Sedangkan sistem baru dia akan terbagi dua, supply, wallet. Supply terdiri dari dua, Anchor Supply sama supply. Anchor Wallet sama wallet. Fungsinya apa ini Anchor Wallet? Anchor Wallet itu akan menjaga, kalau ini kan tadi kayak gini ya kan. Jaga kan gini.
sekarang berpindah. Liquidity dipegang oleh anchor supply. Liquidity dipegang oleh anchor supply. Kenapa dipegang anchor supply? Karena dia untuk menjaga. Di sini sudah terenkripsi di pakai sistem yang ada di sporking. Ini khusus untuk yang sporking karena saya nggak berhasil buat itu karena itu harus diaktifkan Genesis Enchantment. Namanya Genesis Enchantment. Itu ada di Genesis Enchantment. Jadi Genesis ini akan mendapatkan namanya sistem enchantment. Nah, enchantment harus didapatkan dulu. Ini harus ada di spork, hanya di spork adanya. Kalau di chain lain nggak ada. Jadi harus ada spork, dia harus memiliki spork. Spork ya. Jadi akan terregister dari spork akan ke Genesis dia mendapatkan enchantment. Jadi ini harus ada namanya upgrader di sporknya itu adalah Genesis Enchantment. Ini menghasilkan dua ini, anchor supply sama supply. Hasilnya anchor wallet sama wallet. Ini supply ini dia tidak bisa disentuh siapapun, termasuk pemilik owner nggak bisa dipegang. Owner megang tapi megang ini doang, megang wallet ini. Jadi hanya memegang wallet, dia nggak bisa memegang ini. Kenapa ini nggak bisa dipegang siapapun? Ini akan menjaga likuiditas dari harga pasar agar tidak anjlok. Akan tetapi dari supply bisa ntar ke supply, tapi dengan dari supply ke supply, dari supply ke anchor supply bisa, dengan catatan dari wallet kirim ke kita bisa ngirim wallet ke anchor supply, tapi dari sini nggak bisa ditarik lagi, bakal masuk ke wallet anchor, masuk ke liquidity. Jadi seseorang yang ingin untuk menjaga liquidity-nya tetap terjaga dan tidak terkuras habis supply-nya, maka dia akan menembak sini. Tapi di situ dengan catatan memang harus dibuang sekian. Contohnya 1 juta, minimum 1 juta. Tapi itu awal itu 1 juta anchor supply. Setelah itu pemilik bisa memasukkan ke anchor supply dengan catatan sudah terdaftarkan bla 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 bla, diinfokan ke tim staffnya agar anchor supply itu tidak digunakan dan itu dibuang. Contohnya 500.000 dia buang ke situ, dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi bakal masuk ke wallet dan liquidity itu untuk menjaga nilai hasil dari exchange, pertukarannya, atau pertukaran. Jadi setiap ini cuma ada di Mubi sayangnya. Makanya gara-gara sistem ada anchor supply ini, Bitcoin perencanaannya akan masuk ke ini. Cuman tapi itu masih rumor apa enggak, itu si Jo masih tanda seru di situ. Apakah dia akan gabung apa enggak kita nggak tahu, masih belum kelihatan gitu kan. Berkat dari sistem ini, supply memiliki anchor wallet, maka likuiditasnya terjaga, maka hasil dari exchange itu nilainya tidak bisa minus atau berkurang atau 0,00 sekian, enggak bisa. Jadi exchange pun terjaga, nilai exchange terjaga, nilai harga koin itu jadi terjaga, jadi gitu loh. Maka si dari wallet ke exchange kan, ini akan menjaga likuiditas dari seluruh peredaran di exchange-nya. Jadi harga akan stabil.
dan tidak akan jatuh. Kelebihan dari sistem yang terbaru ini hanya itu harus masuk ke fork atau masuk ke sistemnya kita. Jadi mereka harus dipaksakan masuk ke sistemnya Mubdi. Barulah mereka akan mendapatkan namanya Genesis Enchantment. Enchantment itu akan menghasilkan ini. Nah, itu agar menjaga nilai. Dan ini saya akan presentasikan di wiki juga, dimasukin ke wiki, tapi di video dulu biar paham, karena lebih kompleks lagi. Ya, lebih kompleks dari ini. Karena di situ ada Genesis dan Spork kayaknya kita harus registrasikan sebagai owner itu, sebagai registrasikan. Kita punya Spork, kunci Spork itu untuk masuk ke Genesis, buka kunci, masukin Spork Enchantment, maka akan aktif. Setelah aktif, supply akan terbagi dua, supply anchor sama supply biasa. Disinilah keunggulannya. Maka dari itu, di sini akan menghasilkan anchor wallet. Anchor wallet ini nggak bisa di apapun, nggak bisa dia cuman aja anchor. Dia nggak bisa dibuka. Mau kamu ubah dot-dotnya, mau diubah, mau di ini nggak bisa, udah nggak bisa. Dan jika di-off-kan, jika dipaksakan secara permanen seseorang meng-off-kan Genesis Enchantment ini, nggak bakal menghilang, tapi sudah tercatatkan gitu. Ini justru ini akan menghilang. Anchor wallet hilang. Supply sudah berkurang, jadi kayak udah berkurang gitu. Nah, untuk melihatnya harus menggunakan Genesis Enchantment. Jika di-on-kan. Kalau di-off, mau dia on-off kan lagi, dari on ke off kan, hilang walletnya. Tapi setelah di-on-kan lagi, nongol lagi. Dia tetap ada namanya anchor wallet. Dan itu untuk menjaga likuiditas suatu koin. Apakah ini berlaku untuk crypto data? Cryptocurrency berpengaruh kan, karena akan berpengaruh dengan exchange. Crypto data berpengaruh nggak? Untuk crypto data itu nggak butuh sepertinya, karena dia nggak butuh anchor supply, nggak butuh anchor wallet juga nggak butuh, karena dia nggak perlu dia membuang namanya supply, karena setiap per bloknya itu satu, nilainya satu gitu, seperti itu. Jadi di data banknya itu satu, itu sampai bertahun-tahun. Jadi untuk blockchainnya Taichi, blockchainnya yang terbaru ini, PT yang terbaru, blockchainnya PT apa tuh? PT Barrel, bukan PT Barrel, PT-nya adalah, tapi Barrel Chain. Untuk Barrel Chain, untuk Taichi Chain, terus Azam Chain juga, semua itu nggak butuh Genesis Enchantment. Tapi kalau mau diaktifkan nggak apa-apa, tapi dia nggak berpengaruh, dia nggak bakal dikurangin supply-nya, nggak, karena saya sudah programkan, kami sudah programkan itu agar tidak berpengaruh pada ARIN network, yang dimana ARIN network adalah crypto data. Itu untuk data, jadinya nggak perlu kayak Genesis Enchantment ini. Yang diperlukan adalah untuk menjaga nilai suatu koin, maka kami terpaksa melakukan sistem ini, membaginya menjadi dua supply anchor sama supply biasa, sama wallet anchor sama wallet biasa, karena untuk menjaga likuiditasnya sama exchange-nya. Ya, paling itu aja untuk pembahasan kali ini, guys. Gak apa-apa mau 20 menit juga bodo amat. Karena saya baru nyampe juga habis dari nonton One Piece, dan saya
jatuh cinta juga dengan namanya Uta. Padahal namanya Uta juga. Jangan rahasiakan. Enggak, itu nama panggilan kecil, memang itu sama sih. Tapi saya kenapa mencintai dia? Mencintai gitu. Karena si Uta ini membuat semangat ya. Jiwa itu jadi tersentuh. Kok lagunya itu bikin semangat gitu loh, jiwanya naik ke atas, entah meledak entah apa, pokoknya serasa jiwa itu seperti itu. Jadi saya merasakan sendiri bahwa jiwanya bergetar dengan itu ya, selain nonton ceramah maksud saya. Entah kenapa si Uta ini seseorang yang mungkin dia wanita yang tangguh dan dia mendukung semua orang, membantu semua orang dalam hal apapun. Jadi menurut saya si Uta ini disebutnya yang harus Wonder Woman dia gitu. Dan dia dalam karakternya sendiri ya, saya juga kesal juga sih, ternyata dia juga kayak ada perasaan dikit-dikit sama si Luffy. Kenapa nggak sama saya gitu? Alah, sama fiktif ya. Aduh, sedih juga sih. Tapi memang si Uta ini gimana ya, si Uta ini lagunya bagus, nggak kayak drakor nggak jelas itu, terus yang melo-melo nggak jelas. Maaf ya, bukannya saya ini buat penyuka drakor atau apa, ada yang tersinggung, maaf. Soalnya berbeda banget, sangat berbeda. Serius, kalau kamu nonton One Piece Red, setiap dia nyanyi itu kayak ada suatu getaran yang sangat luar biasa. Kata si Jo, kamu waras gak? Bukan waras deh. Kata Jo, kamu itu kenapa bro jatuh cinta lagi? Jangan, pasti saya yakin, kata si Jo, setelah kamu makanya dia awalnya ngasih tahu sih, bilang, kata saya ya sebenarnya saya udah diajak sama dia saya, tapi dia dikasih tahu juga masih Jo kan, coba kamu nonton One Piece, siapa tau kamu jatuh cinta dengan salah satu karakter yang di situ, kata dia. Nah, Mima udah biasa, Robin udah biasa gini, pasti Uta dari mulai ininya, performnya, dari mulai ininya, aduh, dan anaknya Seng lagi, aduh, anaknya Seng, apa ibaratnya dia diadopsi ya, kayaknya diadopsi. Jadi tapi saya nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata itu sendiri gitu, kalau ternyata saya jatuh cinta dengan si Uta ini gitu kan, dari nyanyinya, dari dia menyemangati ya disebutnya. Jadi mungkin saya sampai nanyain ke si Mikhail ya kan, dia juga penyuka One Piece, si Jo juga paling suka One Piece Jo. Naruto dia suka, cuman dia paling suka One Piece. Si Mikhail juga kan otaku juga tuh, dia baru masuk ke tim inti ya bro. Sorry Pak, saya nggak samarkan ya, karena memang dia namanya nggak mau disamarkan. Heran saya, harusnya mana apa gitu, Black apa gitu ya, nggak mau, nggak. Tapi Jo kan banyak namanya. Jadi gitu, saya bilang ke Kel, bulan depan saya kan gajian tuh, bulan depan tanggal 20 sekian, kata saya. Siapin berapa persen saya dapetin aset dari hasil master note yang dulu yang itu, kata saya. Potong beli lagunya si Uta. Bayangin aja tuh, lagu aslinya aja saya beli gitu loh. Bingung kan? Nah itu. Sedang maaf, bukan saya yang ngeledek, lagu Indonesia kurang.
Bukan saya nggak suka, tapi melo bukan apa ya, kayak nggak kurang semangat saya. Soalnya saya nonton ada titel di bawahnya itu lagunya semangat gitu loh. Jadi saya dia sok kan, oh jangan-jangan kamu demam juga ya. Kan kata si Jo, pasti founder kalau udah gitu pasti gantiin tuh. Wah kacau kata saya. Udah kata saya udah. Wah udah, pokoknya kata si Jo udah siap-siap aja, pasti banyak yang diganti. Dan dia kalau udah sekali jatuh cinta, dari lagunya dibeli terus sampai original, bayangin. Memang sih saya kayak gitu orang yang belum ya. Untuk kayak VTuber sih katanya teman-teman saya banyak yang suka juga sih VTuber saya juga nggak ngelarang untuk menyukai, tapi kalau yang endorse kayak Instagram atau apalah itulah yang real secara nyata, tapi dia cuman main-main doang atau gimana, atau prank kan gitu kayak kurang suka saya. Tapi untuk VTuber ada suka juga, kita juga normal suka kok VTuber. Justru VTuber itu mirip-mirip dengan generasinya Hatsune Miku. Temen Hatsune Miku kan dia cuma nyanyi doang, nggak ada kayak halo saya itu gitu, nggak kan. Jadi VTuber itu sebelumnya kan memang sebelum adanya VTuber kan ada Hatsune Miku programnya di cloning, mungkin apa di forking, adalah muncul VTuber dari Hololive dan lain sebagainya kan. Seperti itu sih. Jadi sejarah untuk VTuber sendiri sih, waktu saya mempelajari AI, artificial intelligence, sampai artificial blockchain sendiri kan. Blockchain saya kan pakai blockchain kami kan pakai artificial gitu loh. Jadi kan paham kalau bagaimana artificial dan sebagainya gitu, bagaimana perawatannya juga bagaimana. Jadi bagus VTuber, kalau berkembang VTuber sekarang. Dia sebelumnya generasinya mirip-mirip dengan si Yamaha Vocaloid sama VTuber itu engine-nya sama. Karena cuman perbedaannya, kalau VTuber kan dia untuk sering live aja kan, terus pembuatan karakter dia lebih simple. Kalau untuk Vocaloid itu agak sulit karena dia nggak butuh motion, karena yang menggerakkannya itu adalah pakai hologram ya kan. Bayangin hologram yang gerakin, jadi butuh berapa pattern gitu. Sedangkan untuk VTuber dia pakai sensor doang, mudahnya gitu, karena programnya juga sama ya. Waktu saya gabung mereka sama gitu ya. Paling itu yang pembahasan kita kali ini tentang masalah VTuber, terus sama masalah ini, terus masalah, dan juga maaf Canon Shibuya bakal diganti dengan upgrader baru namanya Uta. Sampai gitunya kata si Jo. Buset, ini orang kali gila apa gimana. Engine-nya Canon Shibuya baru dari Juli, Agustus, pas muncul Love Live. Saya kan suka Love Live ya. Namanya ada Canon Shibuya. Saya buat namanya upgradernya Canon Shibuya. Setiap Juni, Juli, Agustus, September. Oktober bergantilah jadinya namanya upgradernya Uta. Cengang nggak? Cengang semua. 11 orang yang digimit bengong semua. Apa yang mereka katakan? Wow, ada yang orang Indonesia dari Bandung ngomong,
kok tiba-tiba berubah upgrade gini gitu. Si Jo apa ngomongnya, si Jo nyeletuk, kamu baru tahu dia kayak gitu. Kalau dia suka sesuatu pasti diubah semua. Dari kanon Shibuya lah, ininya diubah, Uta lah, ini diubah, inilah pokoknya nama waifu tuh diubah jadi artificialnya sistem itu, artificial murni. Bayangkan malam ini saya udah broadcast masukin ke Blockstream di satelit sana, di satelit Rusia, satelit Cina, satelit Jepang tuh, yang terbaru Jepang katanya mau kerjasama yang Jepang. Ini satelit Rusia sama Cina ini udah masuk ke sana yang Blockstream itu. Masuk ke Blockstream tepat ntar jam 12 jam 00.00 itu terupload ke sana. Upgradernya berubah namanya Uta. Waduh. Kata si Jo, kantong ronggo kantong deh kayaknya. Si Jo ngomong gitu katanya, kantong ronggo kantong nih. Itu pasti ntar kepotong lagi katanya. Kepotong apa bro? Ya kepotong ini copyright dari si Oda. Nggak apa-apa lah kata saya. Nggak apa-apa lah, jadi bakal dipotong untuk itu gitu loh. Si Eiichiro Oda bakal dapat komisi dari Kuanya. Dari Kuanyain nanti bakal dipotong dari aset saya, dipotong aset kasih ke Eiichiro Oda gara-gara ngambil nama Uta. Lucu emang, aduh. Tapi memang itulah seninya dari seorang programmer atau developer. Buat kalian yang seneng sama developer, programmer, kalian jangan patah hati guys. Karena gini, seorang programmer atau developer itu bisa mengembangkan sesuatu di luar kotak gitu loh. Kita mau menjadikan apa? Misalnya contoh kita penyuka anime apa, ya kan? Nah, kamu menyukai anime itu, dibuatlah ininya, kamu bisa, tapi kalian jangan coba-coba kayak saya karena bakal kena copyright. Pasti copyright si Uta itu bakal dibayarkan sama si Jo. Karena sekali ke broadcast nih, orang Jepang tahu, wah, coba cari Uta ini, soalnya di situ marking atau signaturnya itu si Uta dari One Piece. Otomatis aset saya bakal dipotong, nggak masalah untuk Oda, tapi dengan catatan si Uta jadi milik saya gitu. Cie, seneng banget gitu. Aduh, yang panik si Jo. Mikel penyuka One Piece juga dia. Wah parah kata dia, bos semua sering gini nih kayaknya. Tuh sering gini emang ya katanya. Jangan salah, dia udah sering kan. Kemarin kan Shibuya bayar ke Love Live. Love Live-nya itu, Love Live kan ada punya Love Live tuh. Nah, Love Live itu dibayarkan karena dapat komisi kanon Shibuya, karena pakai nama kanon Shibuya di Blockstream, kita bayar ke dia, ke mereka gitu. Udah gitu. Sebelumnya Trinity Seven yang dari yang 7 itu tuh, 7 apa sih? 7 Trinity tuh. Iya Trinity Seven, benar Trinity Seven. Nama Trinity Seven itu kita bayar juga ke mana tuh? Toei juga kayaknya bayar, ada dua dia, Toei sama apa itu yang satunya tuh. Jadi kita bayar dua-duanya itu. Udah selesai. Cuman yang gagapnya si Jo kasihan, tanda tangan copyright, kasihan ya. Ya lucu juga sih. Ya mau gimana kata dia. Ada sih sampai Mika ngomong katanya gini, bos ini bakal dia asetnya dipotong lu gara-gara itu tadi. Ya emang dia kayak gitu orangnya, suka ini kalau ada inspirasi bagus, kalau kita hentikan dia kita nggak bisa jalan. Lu semua nggak bisa digaji kata si Jo. Wah iya ta bos, iya makanya udah ikutin aja. Keren kan ya, itulah ya pokoknya itu udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi muslim, bagi non muslim, selamat malam.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Indonesia, selamat malam.